Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu doa yang tidak tertolak. Mungkin teman-teman termasuk saya sendiri berpikir bagaimana doa kita itu menjadi tidak tertolak, sedangkan kita dianjurkan untuk berdoa dan kita tidak tahu kapan doa kita itu dikabulkan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis beliau dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada doa yang tidak tertolak, dan apa itu doa yang tidak tertolak tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dalam sebuah hadis dinyatakan yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu dunal ghamami yaumal qiyamah wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqul bi'izzati la'un surannaki walau ba'da hin. Hadisun hasan akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Yang artinya adalah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Salah satun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wa da'watuhul mazlum, dan doa orang yang terzolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku, kata Allah, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini menjelaskan 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak, yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang terzolimi. Nah, kalau kita masyarakat biasa, orang biasa, tentu ketika kita ingin menjadi pemimpin, tentu tidak semua orang bisa jadi pemimpin yang adil, karena sangat berat sekali untuk menjadi pemimpin yang adil tersebut. Mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi pemimpin yang adil. Nah, sebagai orang biasa seperti saya dan teman-teman yang merasa dirinya orang biasa, ada satu kelompok yang bisa kita usahakan agar doa kita itu menjadi doa orang yang tidak tertolak, doa orang yang tidak
tidak tertolak, yaitu menjadi orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan kalau kita menjadi orang yang terzolimi, itu tidak bisa kita pastikan, dan itu tergantung kondisi saja. Nah, kalau kita berpuasa, setiap orang insya Allah selagi sehat kita bisa melakukan puasa. Bisa itu puasa wajib, bisa itu puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara puasa sunnah yang bisa kita lakukan yaitu bisa kita berpuasa, yang pertama puasa Senin Kamis, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian kita bisa berpuasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari di pertengahan bulan. Lalu puasa sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah puasa Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, dengan berpuasa ini insya Allah kita akan, ketika kita berdoa, insya Allah doa kita tidak tertolak, karena sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ada jaminan kita dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang bisa berpuasa, setiap orang selagi sehat semuanya dan tidak ada uzur di dalamnya, kita bisa melakukan puasa. Dan berpuasa ini merupakan suatu amalan yang setiap orang bisa menjangkaunya. Dan lagi pula dengan berpuasa kita menjadi lebih hemat, kemudian untuk waktu kita menjadi lebih efisien, karena ketika kita gunakan waktu itu untuk makan saja, bayangkan kita makan 3 kali dalam satu hari. Nah, anggaplah kita makan dalam satu kali di pagi hari, itu memakan waktu 20 menit atau sampai 30 menit. Dan siang pun begitu, 20 menit sampai 30 menit untuk makan saja, makan pokok. Kemudian sorenya pun kita menghabiskan sekitar 20 sampai 30 menit. Bahkan bisa lebih, sampai 1 jam kita meluangkan waktu untuk makan. Mulai dari mempersiapkannya sampai kita setelah makan, istirahat setelah makan. Tentu kita setelah makan, tentu kita juga tidak bisa langsung bekerja. Kita tentu istirahat dulu, kita meluangkan waktu kita untuk santai agar agar makanan yang kita makan terserap oleh tubuh dengan baik. Nah, ini bisa memakan waktu 1 jam sampai 1 jam dalam proses sesi 1 kali makan. Bayangkan kalau kita 3 kali makan. 3 kali makan itu menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Dalam sehari kita menghabiskan waktu untuk makan saja itu sebanyak 3 jam. Dan waktu dalam sehari itu 12 jam dikurangi 3 jam menjadi 9 jam. Nah, 9 jam itulah belum kita istirahatnya lagi dan lain-lain sebagainya. Puasa ini bisa kita coba, kita lakukan dan kita ambil pengalamannya, karena kita dengan berpuasa kita gunakan waktu kita itu memperbanyak berdoa, apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita sampaikan di waktu kita berpuasa. Dan kalau ditinjau dari sisi medisnya, kalau dibaca dari artikel ilmiahnya, itu di internet banyak sekali manfaat-manfaat puasa yang berefek pada kesehatan kita.
sehingga dengan berpuasa pun kita akan menjadi lebih sehat. Nah, di sini kalimat 3 orang yang doanya yang tidak tertolak, mari kita jelaskan kembali. Ini menjelaskan faktor-faktor dan ciri-ciri orang yang doanya cepat terkabul, baik berdoa untuk diri sendiri maupun orang lain. Faktor pengabulan doa disebabkan oleh kebaikan yang melekat pada diri mereka atau karena ketundukan kepada Allah ketika berdoa. Para ulama hadis menjelaskan bahwa penyebutan bilangan 3 tidak menunjukkan pembatasan jumlah, tetapi hanyalah keterangan di antara orang-orang yang doanya cepat terkabul. Artinya masih ada penyebab doa-doa kita yang menjadi terkabul yang lainnya, namun di hadis ini hanya menyampaikan 3 orang saja atau 3 sifat orang atau 3 tindakan seseorang yang dilakukan agar doanya cepat terkabul. Pertama, pemimpin yang adil. Yang dimaksud dengan kalimat pemimpin yang adil ini adalah penguasa wilayah yang mengurusi segala urusan manusia dan ia berlaku adil, mentaati perintah Allah dengan meletakkan sebuah kebijakan sesuai pada tempatnya. Penyebutan pemimpin yang adil didahulukan karena keumuman manfaat serta nilai kehadirannya berkaitan dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak. Dengan kehadiran pemimpin yang adil, urusan publik terselesaikan dengan baik, sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya. Itu adalah manfaat atau apresiasi bagi seorang pemimpin yang memang betul-betul adil atas rakyatnya, sehingga dia termasuk ke dalam salah satu doanya yang tidak tertolak. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Kalimat orang yang berpuasa sampai ia berbuka ini meliputi orang-orang yang berpuasa sunnah maupun wajib, khususnya puasa di bulan Ramadan. Terkabulnya doa orang yang berpuasa disebabkan kuatnya unsur kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengosongkan jiwa dari perkara mubah dan godaan syahwat. Kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hayyu, yang artinya adalah malu, di mana dia merasa malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepadanya namun dia tidak mengabulkannya. Dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimu yastahi iza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ay yaruddahuma sifran khaibitain." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Kalimat dan doa orang yang terzalimi merupakan peringatan keras dan ancaman bagi para pelaku kezaliman, baik itu individu maupun kolektif. Doa orang teraniaya atau orang yang terzalimi termasuk salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kerana di antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab. Sumpah, cacian dan kata-kata buruk adalah doa yang didengar Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Oleh karena itu, marilah kita menajamkan usaha dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi khususnya diri saya sendiri dan bagi para pemirsa sekalian. Dan jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta kalau pemirsa merasakan video ini bermanfaat, mari kita klik tombol share atau dibagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.